Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa sepatah kata pun, Anda tahu Anda diremehkan, tatapan yang menilai, senyum basa-basi yang terasa menusuk. Mereka tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi Anda bisa merasakannya. Di dunia ini, respek bukan sesuatu yang diberikan. Itu direbut. Dan anehnya, semakin Anda mencoba membuktikan diri lewat kata-kata, semakin Anda kehilangan kuasa itu. Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan. Orang yang paling disegani seringkali adalah mereka yang paling sedikit bicara. Bukan karena mereka pendiam, tapi karena mereka memancarkan sesuatu yang lebih dalam. Kendali, arah, dan kedalaman karakter. Bahkan orang yang tidak menyukai mereka tetap menghormati mereka. Dan yang menarik, di poin ke-6 nanti, saya akan tunjukkan cara sunyi yang bisa membuat Anda mematahkan dominasi orang yang dulu meremehkan Anda. Tanpa satupun kata perlu dilontarkan, mari kita mulai. Pertama, kuasai bahasa tubuh seperti seorang jenderal. Bayangkan Marcus Aurelius berjalan menyusuri pasukan legiun Romawi. Ia tidak perlu berteriak, ia tidak perlu menunjuk. Keberadaannya cukup untuk membuat ribuan prajurit diam dan patuh. Mengapa? Karena tubuh manusia berbicara sebelum mulutnya. Cara Anda berdiri, cara Anda berjalan, bagaimana mata Anda menatap atau tidak menatap, itu semua adalah bahasa. Bahasa dari otoritas. Bahasa tubuh yang tegap, santai tapi tegas, menandakan satu hal, kendali. Dan dalam dunia yang kacau ini, orang menghormati siapapun yang tampak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena itu berarti, ia bisa dipercaya untuk menghadapi kekacauan di luar dirinya. Filsuf Prancis, Michel de Montaigne, pernah berkata, tubuh kita bisa menunjukkan kebenaran yang mulut kita sembunyikan. Latih diri Anda untuk hadir, bukan hanya datang. Saat Anda duduk, jangan gelisah. Saat Anda berdiri, jangan memeluk tubuh sendiri. Saat Anda menatap, jangan tunduk, tapi juga jangan menantang. Tenang seperti laut sebelum badai, itu yang menimbulkan hormat, bahkan dari lawan. Dan inilah ironi yang paling dalam. Semakin sedikit Anda berusaha terlihat dominan, semakin besar aura dominasi Anda terpancar. Karena kekuatan sejati tidak pernah dipamerkan. Ia hanya terasa. Kedua, bangun disiplin pribadi yang diam-diam mengintimidasi. Pernahkah Anda merasa minder dengan seseorang bukan karena mereka sombong, tapi karena Anda tahu mereka lebih teratur dari Anda? Mereka bangun pagi sebelum matahari. Tubuh mereka terlatih. Pekerjaan mereka selesai tanpa drama. Hidup mereka tidak gaduh, tapi terstruktur seperti jam militer. Dan anehnya, hanya dengan mengetahui mereka seperti itu, Anda mulai merasa kecil. Itulah kekuatan dari disiplin pribadi. Ia tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibanggakan, tapi efeknya menyengat. Epictetus pernah berkata, jangan katakan bahwa Anda membaca buku-buku filsafat. Jalani hidup seolah Anda adalah hasil dari buku itu. Disiplin bukan soal rutinitas semata, tapi soal pengendalian diri. Soal memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Dan inilah yang membuat orang-orang yang membenci Anda tetap tidak bisa meremehkan Anda. Mereka mungkin tidak menyukai gaya bicara Anda. Mereka mungkin sinis terhadap pilihan hidup Anda. Tapi, mereka tahu Anda konsisten. Mereka tahu Anda berkomitmen. Dan mereka tahu, mereka sendiri tidak mampu menyaingi Anda dalam itu. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai bayangan kekaguman dalam kebencian. Orang yang membenci Anda bisa jadi sedang memproyeksikan rasa rendah dirinya sendiri. Dan setiap kali Anda muncul dengan versi yang lebih kuat dari diri Anda kemarin, Anda seperti menampar ego mereka tanpa menyentuh apapun. Jadi, jika Anda ingin dihormati tanpa harus banyak bicara, disiplinkan hidup Anda. Biarkan hasilnya yang berbicara. Mulailah dari hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa menunda alarm. Selesaikan pekerjaan tanpa perlu pengingat. Jaga tubuh dan energi Anda seperti aset perusahaan. Karena ketika orang lain melihat hidup Anda mengalir dengan teratur, mereka tidak hanya kagum, mereka merasa tertinggal. Dan dalam rasa tertinggal itu, muncul hormat meski diselimuti iri, diam, konsisten, mematikan. Ketiga, miliki kendali emosi. Bukan reaksi instan. Anda sedang diprovokasi. Nada suara seseorang meninggi.
Komentarnya menusuk harga diri Anda. Semua orang menunggu reaksi Anda, mungkin bahkan berharap Anda meledak. Tapi Anda hanya diam, tersenyum kecil, lalu kembali fokus ke apa yang Anda lakukan. Dalam sekejap, seluruh ruangan bergeser. Kekuatan berpindah, bukan ke orang yang berteriak, tapi ke Anda yang tidak terpancing. Inilah seni mengendalikan emosi. Sebuah seni langka di zaman digital yang serba reaktif. Di mana satu komentar bisa memicu ribuan balasan, di mana orang lebih sibuk membalas daripada memahami. Stoikawan seperti Seneca pernah berkata, orang yang mampu mengendalikan emosinya telah mengalahkan ribuan musuh tanpa mengangkat pedang. Dan inilah kebenaran yang jarang diakui. Orang yang paling disegani bukanlah yang paling agresif, melainkan yang paling tidak tergoyahkan. Kendalikan reaksi Anda, dan Anda akan mengendalikan persepsi orang lain terhadap Anda. Jung menyebut konsep ini sebagai integrasi bayangan. Emosi liar kita, amarah, iri, ketakutan, adalah bagian dari diri yang belum kita akui. Tapi ketika kita sadar dan mengendalikannya, kita bukan menjadi lebih lemah. Kita menjadi lebih utuh, lebih berbahaya dalam diam. Apa yang harus dilakukan? Saat merasa marah, tunda respons. Hanya 1 menit. Napas dalam. Saat ingin membalas, tanya, apakah ini keputusan terbaik versi diriku 5 tahun ke depan? Ubah kemarahan menjadi bahan bakar produktif. Balas dengan prestasi, bukan debat. Ketika Anda menjadi pribadi yang tidak mudah dipancing, Anda menampilkan satu kualitas yang paling langka dan paling dihormati dalam kepemimpinan, keteguhan. Dan keteguhan ini membuat musuh Anda frustrasi, karena mereka tidak bisa menundukkan Anda lewat emosi. Dan jika mereka tak bisa mengendalikan Anda, secara tak sadar, mereka mulai menghormati Anda. Bahkan diam-diam, mereka ingin seperti Anda. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, klik subscribe sekarang. Karena masih ada strategi yang lebih dalam dan tak terduga di poin-poin berikutnya. 4. Jaga integritas, meski tak ada yang melihat. Bayangkan ini, Anda bisa saja curang dan tidak ada satupun yang akan tahu. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, dan Anda akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi Anda tetap memilih untuk jujur, untuk tidak mengambil jalan pintas. Apakah itu tindakan bodoh? Dalam logika dunia yang pragmatis, mungkin iya. Tapi justru, disinilah letak kekuatan sejati seseorang diuji dan dibentuk. Integritas adalah hal yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Orang-orang mungkin tidak tahu detail hidup Anda, tapi mereka bisa membawi apakah Anda orang yang konsisten atau tidak. Apakah Anda orang yang bisa dipercaya atau hanya pandai pencitraan? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika bukan untuk orang lain, maka bersikap baiklah karena siapa dirimu sendiri. Ia paham bahwa respek sejati datang bukan dari popularitas, tapi dari karakter yang stabil, yang tetap sama di atas panggung maupun di balik layar. Dan ketika orang tahu bahwa Anda memegang nilai-nilai Anda tanpa kompromi, mereka menghormati Anda. Bahkan yang membenci Anda pun, di dalam hati, mengakui kualitas Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang konsisten antara nilai dan tindakan. Dan inilah mengapa orang yang integritasnya kuat, jarang perlu membela diri. Karena dunia akan melakukannya untuk mereka. Apa saja tanda-tanda integritas yang diam-diam membuat Anda disegani? Anda menepati janji, bahkan janji kecil yang dianggap sepele. Anda mengakui kesalahan tanpa membela diri berlebihan. Anda tidak memanipulasi situasi demi citra atau keuntungan pribadi. Integritas menciptakan aura kekokohan bahwa Anda tidak mudah dibentuk oleh opini, tren, atau tekanan sosial. Anda berdiri di atas fondasi nilai, bukan di atas gelombang popularitas. Dan orang bisa merasakannya, bahkan ketika Anda tidak berkata apa-apa. Banyak orang hebat kehilangan respek karena satu momen pengkhianatan nilai. Tapi orang yang memegang nilai meski tidak dilihat, itulah orang yang tak tergantikan. Dan itulah Anda. Jika berani memilih jalan sunyi ini. 5. Kuasai keheningan. Sebagai senjata psikologis, apakah Anda sadar bahwa dalam setiap percakapan, orang yang paling banyak bicara, seringkali yang paling tidak berkuasa? Kita hidup di zaman kebisingan. Semua orang berebut bicara, beropini, membela diri, menjelaskan. Takut disalahpahami. Tapi justru di tengah hiruk-pikuk itu,
keheningan menjadi senjata paling mematikan, ada kekuatan dalam diam. Dalam tidak langsung menjawab. Dalam tidak buru-buru merespons. Niccolo Machiavelli menulis, orang yang tergesa mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan kelemahannya sendiri. Sebaliknya, diam menciptakan ruang. Ruang bagi orang lain untuk menebak, untuk merasa canggung, bahkan merasa bersalah. Menguasai keheningan berarti menguasai persepsi. Dan ketika orang tidak bisa membaca Anda sepenuhnya, mereka cenderung menghormati Anda, atau bahkan takut pada Anda. Carl Jung menyebut keheningan sebagai wadah bawah sadar kolektif. Sebuah ruang di mana makna lebih dalam justru dibangun bukan oleh kata-kata, tapi oleh energi dan eksistensi. Berikut beberapa bentuk keheningan yang membuat Anda lebih disegani. Diam saat diserang. Tidak semua serangan perlu dibalas. Terkadang senyap Anda lebih menampar daripada balasan verbal. Penuh jeda saat berbicara. Biarkan kalimat Anda menggantung. Biarkan maknanya meresap. Orang akan lebih mendengarkan. Tidak menjelaskan semuanya. Biarkan sebagian dari diri Anda tetap misterius. Karena manusia hanya bisa menghormati apa yang tidak bisa mereka kuasai sepenuhnya. Dan inilah ironi terbesarnya. Ketika Anda berhenti membela diri, dunia mulai membela Anda. Ketika Anda tidak memaksakan diri didengar, orang mulai diam untuk mendengar Anda. Karena dalam keheningan, ada ketegasan, ada kesabaran, ada kekuatan. Jadi, daripada berbicara untuk meyakinkan dunia siapa Anda, lebih baik hidup dengan cara yang membuat dunia penasaran untuk mengenal Anda. Dan rasa penasaran itu seringkali adalah bentuk penghormatan tertinggi. Keenam, balikkan dominasi dengan prinsip strategic absence. Bayangkan seseorang yang dulu selalu meremehkan Anda, menganggap Anda bukan siapa-siapa, tapi kini Anda hadir dengan aura berbeda. Namun, alih-alih mendekat, Anda justru menjauh. Anda hadir sebentar, lalu menghilang. Dan dalam ketidakhadiran Anda, mereka mulai merasa kehilangan. Itulah kekuatan dari strategic absence, menghilang dengan sengaja untuk menciptakan dampak yang lebih dalam daripada kehadiran yang terus-menerus. Familiaritas melahirkan penghinaan. Kehadiran terus-menerus menumpulkan kekaguman. Tetapi, ketidakhadiran yang tepat waktu bisa menyalakan kembali hormat dan kerinduan. Manusia adalah makhluk kontras. Apa yang terlalu mudah didapat akan cepat kehilangan nilainya. Ketika Anda selalu ada, opini mereka terbentuk dari kebiasaan. Tapi ketika Anda tiba-tiba menjauh, dan Anda menjauh bukan karena marah, tapi karena sadar nilai diri Anda, mereka terpaksa merevisi narasi mereka tentang Anda. Dan seringkali, rasa hormat itu justru tumbuh di ruang kosong yang Anda tinggalkan. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai perceived value reset. Sebuah kondisi di mana jarak memperbesar nilai, bukan karena Anda berubah, tapi karena orang lain mulai benar-benar merasakan dampak kehadiran Anda setelah Anda tak lagi ada di sana. Bagaimana cara menerapkannya? Mundur dari hubungan atau lingkungan yang tidak menghargai Anda, tanpa drama. Kurangi kehadiran Anda secara bertahap dari ruang sosial tertentu. Fokus membangun diri. Muncul kembali dalam versi diri yang lebih kuat, lebih diam, lebih fokus. Ini bukan tentang memanipulasi. Ini tentang menciptakan ruang agar orang benar-benar bisa melihat siapa Anda. Karena kadang, kita harus keluar dari bingkai untuk akhirnya dipandang sebagai lukisan utuh. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkan Anda adalah ketika Anda menghilang dan hidup mereka tetap kacau. Dalam ketidakhadiran Anda, mereka mulai sadar. Mereka tidak hanya salah menilai Anda, mereka juga kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Itulah momen ketika hormat mereka bukan lagi karena suka, tapi karena pengakuan. Ketujuh, hidupkan nilai yang lebih besar dari diri Anda. Apa yang membuat seseorang dihormati, bahkan oleh mereka yang secara pribadi tak menyukainya? Jawabannya bukan karisma, bukan pencapaian, bahkan bukan dominasi. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari ego pribadi. Ketika Anda hidup hanya untuk status, pengakuan, atau validasi, orang bisa mencium motif itu. Dan motif yang egoistik, seberapapun cerdas Anda menyamarkannya, akan selalu menimbulkan jarak.
Namun saat seseorang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah nilai, entah itu integritas, keadilan, kemajuan, pelayanan, atau kebenaran, mereka menjadi lebih dari sekadar individu. Mereka menjadi simbol. Marcus Aurelius dalam keheningan jabatannya sebagai kaisar menulis, "Hidupmu akan menjadi bernilai jika ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tinggi daripada dirimu sendiri." Dan inilah mengapa bahkan musuh politiknya segan. Ia tidak sekadar hidup untuk dirinya. Ia hidup untuk Roma, untuk ketertiban dunia, untuk filsafat yang ia yakini. Di era modern, orang seperti itu masih ada. Anda bisa melihatnya dari konsistensi mereka, dari keputusan mereka, dari apa yang mereka tolak meski itu menguntungkan, dan dari apa yang mereka perjuangkan meski itu berat. Bagaimana cara menanamkan prinsip ini dalam hidup Anda? Definisikan apa yang Anda perjuangkan, bukan hanya tujuan pribadi, tapi nilai yang ingin Anda bawa ke dunia. Gunakan pekerjaan, karya, dan relasi Anda sebagai wadah ekspresi nilai tersebut. Ketika Anda diserang atau dibenci, jangan membalas sebagai pribadi yang tersinggung. Balas sebagai simbol dari nilai yang lebih besar. Tanggapi dengan martabat, bukan amarah. Inilah paradoks terakhir yang mengunci semua strategi sebelumnya. Orang yang hidup melampaui dirinya sendiri justru akan diingat saat dirinya tak lagi ada. Dan saat Anda mencapai tahap ini, bahkan mereka yang tak suka pada Anda tetap tidak bisa tidak menghormati Anda. Karena Anda bukan lagi sekadar orang di mata mereka. Anda adalah prinsip yang hidup, dan prinsip tidak bisa dimatikan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Renungkan ini. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena rasa hormat sejati bukan tentang menjadi disukai, tapi tentang menjadi tegak, bahkan saat tidak ada yang setuju dengan Anda. Kita terlalu sering diajarkan untuk berbicara, membela, menjelaskan, membuktikan. Tapi yang tak pernah diajarkan adalah bagaimana menjadi kuat dalam diam, bagaimana hadir tanpa membusungkan dada, bagaimana menjadi pribadi yang dihormati, bahkan saat dibenci. Dan dari semua yang telah kita bahas, mulai dari bahasa tubuh, kedisiplinan, pengendalian emosi, integritas, keheningan, jarak strategis, hingga nilai yang lebih besar, satu benang merahnya adalah ini. Anda menjadi disegani ketika Anda tidak hidup untuk menarik perhatian, tapi hidup dengan arah yang jelas, fondasi yang kokoh, dan kehadiran yang utuh. Bukan hanya mereka yang menyukai Anda yang akan menyadarinya, bahkan mereka yang tak menyukai Anda akan diam. Dan dalam diam itulah ada pengakuan yang lebih jujur daripada pujian. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari ketujuh poin ini, mana yang paling menampar kesadaran Anda hari ini? Atau mana yang sudah Anda praktikkan diam-diam selama ini? Tulis di komentar, biar kita belajar dari pengalaman satu sama lain. Dan kalau Anda merasa video ini bukan cuma menghibur, tapi membuka ruang refleksi, jangan lupa tonton video selanjutnya. Karena di sana, kita akan bahas hal-hal mendalam lainnya. Dan ingat, Anda tidak perlu berisik untuk diperhitungkan. Cukup jadi seseorang yang tak tergantikan, bahkan dalam sunyi. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.